Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian bulan Ramadan Fiqh Zakah karya Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Semoga dengan kajian ini kita bisa mengambil ilmu dan hikmah, bertambah spirit dan motivasi kita untuk menggerakkan lembaga amil zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama di lingkungan kita masing-masing. Ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa jami'i mujahidil Islam fi anha'i hadzal alam, wa bil khusus ila mujahidil Islam fi hadhil qaryah wa jami'i masyayikhi wa asatidi fil madrasah Matali'il Falah, fil madrasah Misbahul Ulum, fil Ma'had Al-Islami Rawdatul Ulum, khususan Syekh Ahmad Fajmi Muji wa Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekh Ahmad Nafi Abdillah, Syekh Zainuddin Dimyati, Syekh Ali Fatah Yaqub, Syekh Abdul Kamar, Syekh Nur Hadi, Syekh Ma'mun Muzayyin, Syekh Ma'mun Mukhtar, Syekh Ali Fatah Yaqub, Syekh Abdul Kamal, Syekh Nur Hadi, semua guru-guru kita. Ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum wa nawwara quburahum wa yu'li darajatihim wa 'ada 'alaina min barakatihim wa nafa'ana bi 'ulumihim fid darain. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 99. Wah, angka yang keramat ini. Halaman 99. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, wa la'alla ad-dawlata al-islamiyata, mungkin negara Islam fi ahdi Abi Bakrin, pada periode Abu Bakar, pada masa pemerintahan Abu Bakar. Hiya ad-daulah awwalu daulatin, itu negara yang pertama kali, fima di dalam sesuatu, yu'rafu yang diketahui, ma yu'rafu at-tarikh atau ya'rifu at-tarikh. Mungkin negara di bawah pemerintahan Abu Bakar itu adalah negara yang pertama kali yang diketahui sejarah, tuqatilu, berperang, memobilisir kekuatan, menghimpun kekuatan, min ajli hukukil fuqara'i, dengan tujuan untuk memenuhi hak-hak orang fakir, wal masakini, orang-orang miskin, wal fi'at, dan kelompok-kelompok masyarakat ad-dha'ifati, yang lemah, fil mustama'i, dalam struktur sosial. Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi memberikan statement yang luar biasa. Mungkin negara yang pertama kali berperang demi membela hak-hak orang fakir miskin, demi mengadvokasi kebutuhan-kebutuhan mereka, demi mementingkan kepentingan mereka, fakir miskin dan kaum grassroots, kaum-kaum lemah tertindas, kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mendapat perhatian sama sekali. Negara yang pertama kali hadir untuk mereka adalah negara di bawah kepemimpinan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Allati talamma, yang lama sekali, akalatha, membunuh, memakan, menghabisi, mengeksploitasi orang-orang fuqara, masakin, wal fi'at ad-dha'ifah fil mustama' atau baqatul qawiyah, strata sosial yang kuat.
Justru biasanya kelompok-kelompok lemah tertindas di masyarakat itu dihabisi oleh kelompok-kelompok elit, kelompok-kelompok borjuis, kelompok-kelompok kuat yang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan industri mereka, untuk kepentingan politik jangka pendek mereka. Tapi Abu Bakar dengan powernya, dengan kekuasaannya justru berbalik arah, menggunakan powernya, kekuasaannya itu untuk membela, untuk berpihak, untuk memenuhi hajat hidup fakir miskin dan kelompok-kelompok sosial masyarakat yang lemah dan tertindas. Kita ingat salah satu kaidah fikih yang sering dikutip oleh guru kami Syekh Al-Hajj Al-Alim Al-Alama Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud, yaitu tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Tasarruful imam, kebijakan. Tasarruf itu sebenarnya membelanjakan, alokasi program dan anggaran, tapi pasti tasarruf itu berasal dari kebijakan. Kebijakan seorang pemimpin itu harus berkelit kelindan, harus berorientasi, harus mengadvokasi, harus membela dan berpihak kepada rakyat. Tentu rakyat yang banyak, rakyat mayoritas. Karena apa? Al-maslahatul ammatu muqaddamatun alal maslahatil khassah. Kemaslahatan umum itu harus didahulukan daripada kemaslahatan individu dan kelompok. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq menjadi role model bagi para pemimpin kita untuk konsisten menerapkan kaidah tasarruful imam 'ala ra'iyati manutun bil maslahah. Kebijakan dalam bentuk alokasi anggaran, kebijakan dalam bentuk program, kebijakan dalam bentuk kegiatan apapun itu harus berorientasi untuk membela mayoritas rakyat. Dan harus kita ketahui mayoritas bangsa kita masih berada di garis kemiskinan. Masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan pertolongan. Masih banyak sekali level-level masyarakat kita, struktur-struktur sosial yang tidak terjamah oleh negara. Inilah tanggung jawab seorang pemimpin. Abu Bakar memberikan teladan, pemimpin harus hadir, bahkan mengerahkan segala kemampuan, segala power, segala otoritas, struktur maupun kultur yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk membela kepentingan, kebutuhan, nasib al-fuqara wal masakin wal fi'at ad-dha'ifah fil mujtama', fakir miskin dan kelompok-kelompok lemah tertindas dalam masyarakat. Walam tajid aunan ladal hukam alladzina kanu yaqifuna dauman fi safil aghniya wal aqwiya. Lama sekali masyarakat lemah tertindas itu dihabisi, dieksploitasi oleh kelompok-kelompok kuat. Walam tajid, mereka tidak menemukan aunan, pertolongan, bantuan, advokasi ladal hukam, di hadapan para hakim, di hadapan para pejabat-pejabat negara, di hadapan government, di hadapan struktur pemerintahan. Alladzina kanu, di mana mereka-mereka itu yaqifuna, selalu berpijak, berhenti, berpihak dauman selamanya fi safil aghniya wal aqwiya, di dalam barisan orang-orang kaya dan orang-orang yang kuat secara ekonomi dan politik. Ini statement yang luar biasa. Biasanya negara itu hadir bukan untuk kepentingan orang-orang lemah tertindas. Negara itu biasanya hadir justru untuk melindungi, memproteksi, mengadvokasi kepentingan kaum borjuis, kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang kuat secara ekonomi dan secara politik.
Ini tentu sebuah ironi, dan ini adalah keberanian yang luar biasa dari sahabat Abu Bakar. Bagaimana dia tidak berpihak kepada al-aqwiya wal aghniya, orang-orang kaya dan orang-orang yang kuat secara ekonomi, secara politik, secara sosial. Justru dia berani berpihak kepada al-fuqara wal masakin wal fi'at ad-dha'ifah fil mustama, kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan secara ekonomi, secara pendidikan, secara sosial, secara budaya. Justru itu yang dibela dengan gigih, dengan menggunakan segala daya dan kekuatan dalam struktur pemerintahan sahabat Abu Bakar. Hadza ay ifham hadza. Pahamlah ini. Walam yubali Abu Bakrin wala man ma'ahu minas sahabati. Walam yubali, dan tidak memperdulikan Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar, walaman, dan juga tidak orang ma'ahu yang bersama dengan Abu Bakar, berjuang bersama untuk menegakkan keadilan sosial ekonomi Islam, minas sahabati, barisan para sahabat yang mengikuti kebijakan Sayyidina Abu Bakar, bitil kasyubhati al-wahiyah, dengan argumentasi yang samar, yang lemah, allati ta'allaqa biha, yang menggantungkan pada argumentasi itu ba'dul mani'in, sebagian orang-orang yang mencegah dirinya lizakati, untuk mengeluarkan zakat. Abu Bakar tidak memperdulikan protes-protes, komentar-komentar negatif, kritik-kritik yang destruktif yang disampaikan oleh sebagian orang yang tidak mendukung kebijakannya. Justru mendukung orang-orang yang mencegah, membangkang tidak mengeluarkan zakat. Faqad tamassaka ulaika, faqad tamassaka, maka sungguh berpegangan, ulaika, orang-orang yang mengatakan tidak wajib berzakat, tidak wajib mengeluarkan zakat, bidhahiril ayati, dengan teks ayat al-karimati, yang mulia, min surati taubati, dari surat taubah. Kelompok yang al-mani'un, orang-orang yang tidak mau berzakat, juga punya basis argumentasi dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim, ambillah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, ambillah dari harta-harta mereka, sebagian harta mereka, sodakotan, sodakoh, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang menyucikan sodakoh itu pada mereka, yang membersihkan sodakoh itu pada mereka, washolli alaihim, dan doakanlah mereka, inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doa kamu wahai Muhammad itu bisa menenangkan hati mereka. Wallahu sami'un alim, Allah zat yang mendengar dan mengetahui. Qalu, sebagian sahabat ini pada protes. Qalu, fahadha khitabun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fahadha, ayat ini, khudh min amwalihim ini, atau bahasa 103, khitabun itu komunikasi Allah, lin nabiyyi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqtadi, yang menuntut khitab itu, bidhahiri, dengan zahirnya, dengan yang tampak dari komunikasi Allah dengan Nabi itu, iqtisarahu alaihi, dibatasi hanya pada masa Nabi. Jadi mengambil zakat itu hanya tugas Nabi dan hanya pada era Nabi. Fala ya'khudhu as-shadaqata siwahu, fala ya'khudhu, maka tidak mengambil as-shadaqata, shadaqah, bimakna zakat, siwahu, selain Nabi. Berarti selain Nabi tidak punya legitimasi, tidak punya keabsahan, tidak punya landasan untuk mengambil sedekah, untuk mengambil zakat. Wa yalzamu, dan harus wajib, ala hadza, dengan keterangan ini, sukutuha, gugurnya zakat, disukuti, sebab gugurnya Nabi, sebab wafatnya Nabi.
wazawalu taklifiha bimauti, dan hilangnya pembebanan sedekah atau zakat bimauti sebab wafatnya Nabi. Memang orang-orang yang bakhil, orang-orang yang enggan mengeluarkan hartanya itu punya banyak argumentasi, punya banyak alasan untuk mengemukakan mengapa mereka tidak mengeluarkan zakat. Wa qalu, mereka berkata, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada nabi itu yu'tina, memberikan pada kami nabi itu iwadun, kompensasi, pengganti, anis zakati, dari zakat. Apa iwadun? Apa itu? At-tadhir, menyucikan, wa tazkiyah, membersihkan, lana, bagi kami. Kalau pada masa Nabi, maka Nabi memberikan garansi, memberikan jaminan dengan kita mengeluarkan zakat, ada tadhir, penyucian jiwa kita, ada tazkiyah, pembersihan, tadhirul mal milal adnas, membersihkan, menyucikan harta kita dari berbagai kotoran, tazkiyatun nafsi, bisa membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotorannya. Wassalata alaina, tidak hanya tadhir wa tazkiyah, tapi juga doa Nabi yang begitu luar biasa. Wassalatuhu sakanun lana, doa Nabi itu menjadi penenang, penentram jiwa kita. Waqad adimna dzalika, dan semua itu tidak kita temukan min ghairihi, dari selain Nabi. Hanya Nabi yang bisa mentadhir, mentazkiyah, dan mendoakan kami. Wasyubhatu, argumentasi yang samar, yang lemah, allati tamassaka biha, yang berpegangan biha dengan syubhah, kesamaran ini, al-qaumu, salah satu sahabat, wahiyatul asas, itu sesuatu yang asasnya lemah, yang dasarnya lemah, yang akarnya lemah, yang pondasinya lemah, yang tidak punya tempat berpijak yang benar. Hatta qala al-Qadhi Abu Bakr ibnu Arabi, sehingga Abu Bakr bin Arabi al-Qadhi berkata, hadza kalamun jahilul Quran, atau hadza kalamu jahilin bil Quran. Hadza ungkapan yang tadi saya sampaikan, bahwa sedekah atau zakat itu hanya berlaku pada masa Nabi. Kalamu jahilin, itu ucapan orang yang bodoh, statement yang lahir dari orang yang bodoh, bil Qur'ani, dengan Al-Quran. Ghafilin an ma'akhidis syariah, yang orang itu lupa dari tempat-tempat pengambilan syariah, dari sumber-sumber syariah. Mutala'ibin biddin, orang yang suka mempermainkan agama, tidak serius beragama, tidak fokus dalam beragama, justru mempermainkan agama dengan logika-logika yang disampaikan yang tanpa dasar untuk melindungi kepentingan nafsunya, kepentingan duniawinya. Mutahafitin fin nadhar, orang yang lemah di dalam refleksinya, di dalam analisisnya, analisis yang tanpa berpikir, seperti sesuatu yang bertebangan ke sana kemari tanpa ada prinsip yang kuat. Ini adalah tantangan ya sahabat Abu Bakar menghadapi menghadapi sahabat-sahabat yang ingin supaya zakat ini dihilangkan, zakat ini dilemahkan, zakat ini tidak ditegakkan dengan serius. Sedangkan kita tahu bahwa zakat itu ruknun min arkanil Islam. Zakat itu adalah rukun dari beberapa rukun Islam, pilar dari beberapa pilar Islam yang utama.
Fa innal khitaba, maka sesungguhnya dialog komunikasi Allah, wa in kana lin nabi, wa in kana, meskipun ada khitab itu lin nabi, itu untuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil asli, pada asalnya, fahuwa, tetapi khitab itu, firman-firman Allah itu, khitabun juga mengkomunikasikan, menyampaikan, likul liman, bagi semua orang, yakumu, yang dia berposisi di amril ummah, dengan urusan ummah, mimba'dihi, dari setelah nabi. Meskipun asalnya khudh itu untuk nabi, tetapi makna dari ayat ini tidak terbatas pada nabi, tapi kullu man yaqumu bi umuril ummah, semua orang yang posisinya adalah memimpin umat, posisinya mengelola umat, posisinya menggerakkan potensi umat, sahibul wilayah atau ulul amri, pejabat-pejabat negara, orang-orang yang punya kemampuan struktur otoritas pemerintahan. Kalau begitu, fahuwa, maka khitab itu, laisa, itu bukan, khitab itu minal khitabil khas, termasuk dawuh-dawuh Allah, firman-firman Allah yang spesifik, yang spesial, bihi, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan termasuk al-khitabul khas, tapi termasuk al-khitabul am, firman-firman Allah yang mencakup Nabi dan semua umat Nabi. Wabil khusus dalam konteks ini adalah kullu man yaqumu bi umurir ra'iyah, setiap orang yang posisinya adalah pemimpin bagi masyarakat. Mithlu ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 50, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, inna ahlalna laka, sesungguhnya kami menghalalkan bagimu, laka azwajaka, istri-istrimu. Ini Al-Ahzab ayat 50. Kita lihat, ini adalah termasuk khususiyatun nabi, sesuatu yang hanya boleh untuk nabi dan tidak boleh untuk orang lain. Ini dalam kajian usul fikih sangat masyhur, khususiyatun nabi atau kekhususan nabi. Jadi secara lengkap adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu 'alaika wa banati ammik wa banati ammatika wa banati khalik wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan wahbat nafsaha lin nabiyyi aradan nabiyyu ayastangriya khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini termasuk khususiyat Nabi. Al-Ahzab Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki
ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Ini adalah termasuk khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus bagi laka, bagi engkau Muhammad, min dunil mu'minin, bukan bagi orang-orang mukmin. Ini harus kita pahami khususiat perempuan-perempuan yang boleh dinikahi Nabi yang tidak sama terhadap orang-orang mukmin secara umum. Khalisatan laka, khusus untuk Nabi, murni untuk Nabi, min dunil mu'minin. Wa mislu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, surat Al-Isra ayat 79. Dan sebagian dari malam maka bertahajudlah kamu sebagai ibadah sunnah bagi kamu. Fa fi hatainil ayataini, di dalam dua ayat ini, ayat Al-Ahzab ayat 50 dan surat Al-Isra ayat 79, dalilun, ada dalil, ada petunjuk alal khususiyah, tentang khususiyah, sesuatu yang hanya khusus bagi Nabi dan tidak boleh bagi umat Nabi. Lam yujad mithluhu fil ayatil karimah, yang tidak ditemukan contoh-contohnya fil ayatil karimah, di dalam ayat lain di dalam Al-Quran yang mulia, allati istanadu ilaiha, di mana orang-orang itu bersandar kepada ayat itu. Artinya firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha wa sholli alaihim, itu bukan khususiyatun Nabi, bukan khitabullah, bukan firman Allah yang hanya dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi argumentasi yang disampaikan oleh sebagian sahabat yang menolak menzakatkan hartanya itu sama sekali tidak punya dasar, itu argumentasinya lemah. Dan di sini tampil pemimpin agung kita, tampil pemimpin yang meneruskan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, untuk meluruskan kesalahan berfikir, meluruskan perilaku yang tidak benar dalam rangka memberikan teladan agung bagi umat Islam tentang pentingnya menghimpun zakat dari orang-orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat. Para pemirsa jamaah Facebook yang berbahagia, demikian pengajian kita pada hari ini, hari Sabtu. Ini sudah Ramadan yang kelima, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Semoga kita, para praktisi lembaga zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama, semakin termotivasi, bisa meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang berani pasang dada, yang berani mendeklarasikan diri untuk berpihak kepada orang-orang fakir miskin. Masing-masing kita adalah pemimpin, dan kita akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari akhir nanti, apa yang sudah kita berbuat. Bagi kita yang kebetulan menjadi pemimpin, menjadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, ketua RT RW, mari kita gunakan kekuasaan kita untuk menolong orang-orang lemah yang tertindas, kelompok-kelompok grassroots, kelompok-kelompok proletar, kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Jumlahnya masih sangat banyak,
sangat besar sekali. Sehingga keteladanan sahabat Abu Bakar seharusnya menjadi contoh bagi kita, para pemimpin negeri ini. Mari kita fokuskan pikiran kita, energi kita, perhatian kita untuk berpihak membela kelompok-kelompok lemah tertindas. Semoga perjuangan ini akan membawa barokah, membawa keselamatan, membawa kebahagiaan, membawa kepuasan lahir dan batin, dan semoga Allah memberikan pertolongan, memberikan kemudahan, dan memberikan keberkahan dalam perjuangan ini dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Ila liqa wal afu minkum. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.